Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fid din, azinallahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Fadlul Islam. Kemarin sudah kita baca hadis yang pertama dari hadis Ibnu Umar seputar keutamaan Islam dari riwayat Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Walaupun belum kita bahas ya secara detail hadis tersebut karena waktunya yang sudah mencukupi dari pembahasan yang uraian hadis ini. Baik. Sudah diterangkan di pertemuan sebelumnya dari biografi Ibnu Umar dan sudah kita baca hadisnya secara lengkap ya. Dan yang sudah kita terangkan juga dari makna kalimat wa fi sahih. Jadi kalau penulis beliau ucapkan wa fi sahih, maka ini maknanya ada beberapa kemungkinan. Yang pertama mungkin dia dari sahih Al-Bukhari atau mungkin dari sahih Muslim. Kalau Bukhari Muslim kan dikatakan sahihain ya, wa fi as-sahihain. Atau kadang mungkin dari hadis yang sahih di luar Al-Bukhari dan Muslim. Dan hadis yang kita baca ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis riwayat Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Baik. Sudah kita baca dari biografi Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Baik. Beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala mathalukum wa mathalu ahli al-kitabain kamathali rajulin istajara ujara. Perumpamaan kalian dan perumpamaan dua ahli kitab itu seperti perumpamaan seorang lelaki yang mempekerjakan para pekerja. Ya, ini sudah kita terangkan ya. Di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan antara umat Islam dan dua ahli kitab. Kalau dikatakan ahli kitab, siapa ahli kitab? Al-Yahudu dan An-Nasara. Ya, kaum Yahudi dan Nasrani. Baik. Itu kan sudah diterangkan di dalam Al-Quran ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Itu dari maknanya adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Serta selain dari mereka yang beragama atau yang dari kaum musyrikin. Nah. Kamathali rajulin istajara ujara. Sebagaimana perumpamaan seorang lelaki yang mempekerjakan para pekerja. Ya. Nah, sudah kita baca diterangkan situlah oleh pekerjanya itu atau majikannya. Faqala may ya'malu li min wudwatin ila nisfin nahar ala kirat. Maka dia berkata, siapa yang mau bekerja untukku dari gudwa ini dari waktu subuh ya, setelah salat subuh, waktu pagi sekali, nah, sampai pertengahan hari, maksudnya sampai waktu salat zuhur, ya, dia dapat satu kirat, ya, satu kirat. Sudah diterangkan satu kirat itu dihitung
dia 1/2 dari 1/6 dinar. Ya. Ada yang mengatakan dirham juga ya. 1/2 dari 1/6 berarti sekitaran 1/12 ya. 1/12 dinar atau dirham ya. Dan juga ada yang mengatakan 1 kirat itu dia seperti gunung Uhud ya, yang besar ya. Itu kan diterangkan dalam pahala orang yang mengikuti jenazah itu kan. Di salat jenazah 1 kirat. Dia salatkan dan diikuti sampai di kuburan, dia dapat 2 kirat ya. Nah, Nabi ditanya apa itu kirat itu? Kata Nabi SAW, dia seperti gunung yang sangat besar ya. Di sebagian riwayat dikatakan gunung Uhud. Nah, maka orang ini bekerja dari subuh sampai waktu zuhur ya, gajinya 1 kirat. Jadi kalau dihitung dengan mata uang ya 1/12 dinar atau dirham. Baik. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'amilatil yahudu. Ya, maka orang-orang Yahudi beramal. Nah, tsumma qala, jadi ini pertama ya, sudah diterangkan. Al-Yahudu itu dari jamak dari kata al-Yahudi. Kalau mufradnya kan Yahudiyun. Nah, jamaknya al-Yahudu. Mereka dari pengikut dari Nabi Musa alaihissalam di masa dahulu. Baik. Kemudian tsumma qala may ya'malu li min nisfin nahari ila salatil asr. Ya. Kemudian dia berkata lagi, siapa yang beramal bekerja untukku dari pertengahan hari, dari salat zuhur sampai salat asar. Ya. Dia dapat ala kirat, 1 kirat juga. Fa'amilatin nasara, maka orang Nasara beramal. Nasara dia jamak dari kata Nasrani. Ya. Nasraniyun jamaknya adalah Nasara. Ya. Nah, ini lebih ringkas ya, dari pertengahan hari salat zuhur sampai salat asar, daripada yang pertama. Nah, tsumma qala may ya'malu li min salatil asr ila an taghiba asy-syams. Ya. Kemudian siapa yang mau bekerja untukku dari salat asar sampai tenggelamnya matahari, sampai tenggelamnya matahari. Ala kiratain, maka dia dapatkan 2 kirat. Dia dapatkan 2 kirat. Baik. Coba dianulis, sudah bisa konsentrasi. Baik, orang yang ketiga di sini sudah diterangkan tadi ya. Jadi siapa yang mau bekerja dari salat asar sampai tenggelamnya matahari, ya, dia dapat 2 kirat. Ya. Maka di situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa antum hum. Maka kalianlah yang mendapatkan 2 kirat tersebut. Fa qadibatil yahud wan nasara, maka orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka marah. Nah, ini diterangkan ya kenapa mereka marah. Karena mereka lebih banyak kerjanya, tapi pahalanya sedikit atau gajinya sedikit, gitu kan? Kalau di hadis tadi yang kita terangkan, gajinya hanya sedikit. Orang Nasrani atau orang Yahudi itu lebih panjang dia kerjakan, 1 kirat dapat gaji. Orang Nasara juga ya lebih sedikit daripada orang Yahudi waktunya, sama juga dapat 1 kirat. Akadnya kan seperti itu. Ya. Umat Islam dia lebih sedikit lagi daripada Yahudi dan Nasrani. Ya. Tapi dia lebih banyak dapat gaji begitu kan? Kalau dipermisalkan di hadis ini, dia dapat 2 kali lipat
dia dapat 2 kali lipat. Baik. Maka mereka di situ marah, orang Yahudi dan Nasrani. Ya, mereka marah. Tapi kemarahan ini diterangkan ya, ada 2 makna diterangkan oleh para ulama. Makna yang pertama, ya, itu terdapat dalam kitab mereka di masa dahulu. Ya, mereka di sana sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sudah terjadi di masa dahulu. Ini menurut satu penafsiran di kalangan ulama. Nah, ya, kemarahan ini sudah terjadi dari masa dahulu. Karena di kitab Taurat dan di kitab Injil itu mereka dikabarkan seperti itu. Tapi di sini yang perlu diperhatikan di mana mereka di situ tidak terima. Ini untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tidak beriman. Ya. Orang Yahudi dan Nasrani yang tidak beriman. Karena mengkritik takdir Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya kafir. Hukumnya adalah kekafiran. Di agama Yahudi dan di agama juga di agama Nasrani. Jelas ya? Nah, seperti itu. Jadi maksudnya di sini orang yang marah dari kalangan Yahudi dan Nasrani, ya, itu orang-orang yang tidak beriman di kalangan mereka, ya, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun orang Yahudi dan Nasrani yang beriman pada nabi mereka ketika itu, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam, ya, mereka ini adalah orang-orang yang beriman yang menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka tahu di situ akan datang nanti di akhir zaman umat yang lebih utama daripada mereka. Ya. Itu kan diterangkan dalam kitab mereka ya. Dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini makna yang pertama. Mereka dikatakan di situ marah. Ya, mereka dikatakan marah. Kemudian yang kedua, mana yang kedua mereka dikatakan marah di situ, Yahudi dan Nasrani marah terhadap umat Islam. Ini terjadi pada hari kiamat. Terjadi pada hari kiamat. Dipaham ya? Terjadi pada hari kiamat. Ya. Mereka di situ tidak terima. Ya. Maka mereka di situ mengkritik Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena mereka lebih panjang amalannya, lebih lama umurnya, ya, hidupnya di muka bumi, tapi lebih sedikit apa? Kalau dibandingkan dengan umat Islam dari sisi pahala. Dari sisi pahala. Jelas ini ya? Jadi ada 2 makna, faqadibatil yahud wan nasara. Maka dikatakan di situ, waqalu ma lana aktsaru amalan wa aqallu ajran. Nah, ini sisi kenapa mereka mengkritik atau mereka marah di sana. Mereka kritik di situ. Ya, kenapa kita lebih sedikit ya, atau lebih banyak kerjanya tapi lebih sedikit upahnya. Ya, tadi kan sudah dibandingkan ya. Nah, dari waktu subuh sampai zuhur itu mungkin sekitaran 7 jam. Ya. Dari waktu zuhur sampai asar mungkin sekitaran berapa jam? Ya, 3,5 jam atau 4 jam. Ya. Dari waktu asar sampai waktu maghrib itu hanya sekitaran 2 jam saja. Ya, hanya sekitaran 2 jam. Ya. Nah, baik. Ma lana aktsaru amalan wa aqallu ajran. Qala hal naqastukum min haqqikum syai'a. Nah. Ya. Maka orang yang menggaji mereka tadi itu, ya, dan di sini, ya, sebagian ulama yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang berkata, ya, apakah aku telah kurangi kalian dari hak kalian sedikit pun? Ya. Maka mereka berkata, qalu la. Ya. Mereka berkata tidak. Qala dzalika fadli utihi man asya.
Ya, itulah keutamaanku yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Itulah keutamaanku aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Ya, jadi ini perkataan dzalika fadli yutihi man asya, itu dua kemungkinan juga. Ya. Mungkin yang berkata di situ adalah tuan tadi itu yang bekerja atau yang menggaji mereka. Dan kemungkinan yang kedua, di sini mungkin yang berkata adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Baik. Jadi jelas di sini ya, dari keutamaan Islam diterangkan kepada kita. Maksudnya Islam itu dia adalah atau keutamaan Islam di sini kembali kepada pemulung Islam itu sendiri. Ya. Di mana mereka lebih sedikit umurnya, ya, amalannya sedikit, tapi pahalanya sangatlah banyak, mengalahkan pahala orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya, jelas ya. Baik. Mengalahkan pahala orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dan itu banyak kita dapatkan dalam agama kita ya, dari berbagai macam amalan ringkas, tapi pahalanya sangatlah banyak. Pahala sangatlah banyak. Ya, dari tauhid, dari salat, ya, dari zakat, sedekah, puasa, ya, haji. Ya, kadang ringkas amalannya, tapi pahalanya sangatlah banyak. Pahala sangatlah banyak. Baik. Misalnya seperti contoh seperti tauhid kan, itu kan diterangkan di antara hadis, ya, yang sudah kita singgung juga di ayat sebelumnya. Nah, di mana kata Nabi SAW diterangkan dalam hadis qudsi tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya, "Lau ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabihal maghfirah." Kata Allah, andai kata engkau datang kepadaku dengan membawa sepenuh bumi dosa, ya, jadi dosanya sepenuh bumi ya, maka kata Allah, aku akan datangkan juga kepadamu, tapi dia tidak berbuat kesyirikan, ya, tidak berbuat kesyirikan. Maka kata Allah, aku akan datangkan juga sepenuh bumi seperti itu juga, Baik. La ataituka bi qarabihal maghfirah. Nah. Baik. Dan ada lagi banyak hal yang lain kalau kita beri contoh ya, di masalah tauhid. Ya. Seorang setelah salat dia bertasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ditutup dengan la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kan diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan dihapuskan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Itu zikir ringkas ya. Nah, 2 kalimat kata Nabi, ringan di lisan, sangat berat di timbangan. Ya, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya, ringkas kita ucapkan, tapi jarang yang tahu. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya, maha suci Allah dengan pujiannya, dan subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Itu zikir-zikir ringkas ya. Zikir-zikir ringkas. Ya. Salat sunat subuh 2 rakaat. Ya, itu kan kata Nabi SAW dalam hadisnya, khairu minad dunya wa ma fiha. Dia lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ini 2 rakaat ringkas yang Nabi baca hanya qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Dipahami ya? Baik. Tapi sudah mengalahkan pahalanya, mengalahkan dunia dan segala isinya. Ya, mengalahkan dunia dan segala isinya. Belum salat subuhnya ya. Baru salat 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Baik. Itu di masalah salat ya.
ringkas. Banyak kalau kita buka semua. Ya, kita bicara hal-hal yang sunnah saja tadi sudah sangatlah besar pahalanya. Nah, paling kalau masuk di kewajiban-kewajiban, salat itu kan pahalanya sama dengan 50 kali sehari semalam. Ya, dulunya awalnya kan seperti itu diwajibkan 50 kali sehari semalam. Tapi Nabi Musa alaihissalam menyuruh Nabi SAW untuk meminta dikurangi. Ya, Nabi bolak-balik sampai 5 kali sehari semalam saja. Tapi itu pahalanya sama dengan 50 kali sehari semalam. Ya. Dan itu kaidah dalam agama. Bahwasanya amalan soleh dilipat gandakan oleh Allah minimal berapa? Satu kebaikan minimal berapa kali dilipat? 10 kali kebaikan. Contohnya di salat. Ada juga di puasa. Ya. Ada juga di sedekah. Ya. Itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Baik. Lihat malam Al-Qadar. Apa di antara keutamaan malam Lailatul Qadar yang didapatkan setiap tahun? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya, malam Al-Qadar itu lebih utama, lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan. Berapa tahun 1000 bulan itu? Ya, sekitar 83 atau 4 tahun gitu. Itu pun dikatakan khairun, lebih baik. Bukan sama dengan 1000 bulan. Tidak ditahu berapa kali lebih baiknya. Ya. Tidak ditahu berapa kali lebih baiknya. Dipahami ya? Baik. Itu di masalah puasa. Di masalah puasa. Nah. Jadi ringkas umurnya tapi pahalanya itu sangatlah besar sekali. Sangatlah banyak, mengalahkan pahala umat-umat terdahulu. Ya, yang hidup kadang ratusan tahun umur mereka. Tapi kita umat Islam umurnya antara 60 sampai 70 tahun kata Nabi. Tapi pahalanya mengalahkan orang-orang terdahulu. Ya, orang-orang terdahulu. Ya. Dipahami ya? Baik. Lihat di masalah sedekah juga ya. Di masalah sedekah. Ya. Itu kan diterangkan di surah Al-Baqarah. Dari perumpamaan orang bersedekah seperti ditanam satu biji. Tumbuh darinya berapa? Satu biji tumbuh darinya berapa? 7 tangkai. Iya. Kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil. Iya. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Ya, di setiap tangkai tadi itu ada 100 biji lagi di situ yang sudah siap berkembang lagi. Ya, ringkas. Tapi sekarang bagaimana caranya bisa dapat 700? Ya, ini kan bertingkat-tingkat di situ pahalanya. Seorang dikembalikan dengan keikhlasannya dan sesuai dengan susunan atau tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Seperti itu. Nah, mungkin bukan 700, ada yang mungkin dapat 500, 300, 200 saja. Ya, disesuaikan dengan sejauh mana dia berpegang teguh dengan Islam, ikhlas dalam bersedekah walaupun sedikit, ya, dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas itu ya? Baik. Di masalah haji, perhatikan juga di masalah haji. Nabi kan terangkan di situ, siapa yang berhaji dan dia tidak berbuat kefajiran, kefasikan, maka keutamaannya ya raja'a, ya, dia akan kembali sebagaimana di hari dilahirkan oleh ibunya. Itu pahala. Dia bersih, tidak ada dosa padanya. Bersih, tidak ada dosa. Nah, dipahami ya? Itu diantara sedikit ya dari amalan ringkas, tapi pahalanya sangatlah banyak. Ya, pahalanya sangatlah banyak. Dan kita dimuliakan dalam Islam ini. Kita duduk di majelis ilmu seperti ini, itu kadang banyak pahala. Tapi kalau dia niatkan, ya, apa niatnya ketika dia belajar?
hanya untuk duduk saja misalnya, mengisi waktu, itu beda dengan yang datang untuk memang mau belajar. Ya, beda ya. Belum ditambah lagi dari amalan hati, dari keikhlasan, ya, dari kesabaran, dan ada keridhaan, kesyukuran. Itu banyak dari hal-hal yang dengannya diperbesar pahala di situ. Baik. Ya, ini sekilas ya tentang sebagian gambaran-gambaran saja. Kalau mau dibuka semua itu banyak. Baik. Dan para ulama dalam masalah ini banyak mengarang buku-buku dari contoh-contoh amalan yang seperti itu, bisa dirujuk ya dari pembahasan-pembahasan yang telah kita terangkan tadi itu. Dan sedikit kita masuk di faedah tambahan dari hadis yang telah kita baca tadi ya. Jadi sini faedah pokok sudah jelas ya. Dari keutamaan Islam jelas sekali. Jadi umat Islam, ya, amalan mereka sedikit, ringkas umurnya, tapi pahalanya sangatlah banyak, mengalahkan pahala umat-umat terdahulu. Ya, tapi diperhatikan tadi ya, ini dikembalikan pada keikhlasan dan cocoknya dia dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dikembalikan kepada tauhidnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu kalau mau dirinci lagi ya, dari penyebab yang dengannya itu pahala akan semakin besar, semakin besar. Ditambah dengan dari ibadah-ibadah hati yang mendasari dari ibadah tersebut. Baik. Itu faedah pokok dari hadis yang telah kita terangkan. Adapun faedah tambahan banyak sekali di sini diterangkan kepada kita dari hadis. Di sini bolehnya memberikan perumpamaan untuk mendekatkan pemahaman. Ya, bolehnya memberikan perumpamaan untuk mendekatkan pemahaman. Ya, di sini kan Nabi SAW memberi perumpamaan Islam itu dengan Yahudi dan Nasrani seperti orang yang bekerja. Nah, dipahami ya? Diterangkan tadi waktunya bagaimana, dapat gaji bagaimana. Baik. Kemudian di sini diterangkan juga dari faedah hadis, ya, pembahasan bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang beriman kepada Allah sebelum datangnya umat Islam, ya, itu mereka berpahala. Ya, mereka beramal dengan syariat Taurat misalnya kan, Nabi Musa alaihissalam, si Yahudi tadi, atau Nasrani beramal dengan syariat Nabi Isa di kitab Injil, gitu kan? Maka mereka dapat pahala, dapat pahala. Ini khusus berlaku sebelum datangnya apa? Umat Islam. Terus setelah datang Islam, itu tidak berlaku lagi. Mereka wajib mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kita bahas tadi ini, Yahudi bekerja begini dapat pahala begini kan, Nasrani kerja begini dapat pahala begini, itu dikembalikan pada masa mereka, ya, sebelum datangnya Islam. Ya, kalau sekarang dah ya, apa yang mereka amalkan kan tidak ada pahalanya, bahkan terhapus, ya, tidak ada manfaat dari apa yang mereka amalkan. Jelas ya? Tapi itu arah dari hadis tadi itu. Nah, dan kemudian dari hadis ini juga diterangkan kepada kita, ya, dari faedah hadis, nah, luasnya keutamaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat ini. Ya, luasnya keutamaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat ini. Ya, jadi kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan umur yang ringkas, tapi pahala sangatlah banyak, melimpah dalam amalan-amalan soleh di dalam agama kita. Nah, kemudian juga di sini diterangkan kepada kita dari sebab yang dengannya itu pahala menjadi besar, ya, menjadi berlipat ganda. Di antaranya dia punya apa? Keislaman. Ya, dia punya keislaman. Fa antum hum. Ya, maksudnya kalianlah itu para sahabat. Nah, itu di antara sebab seorang dilipat gandakan pahalanya ketika dia mencocoki Islam yang benar. Ada keikhlasan, ada mutaba'ah, ya, dan dia ikuti jalannya para sahabat. Ikuti jalannya apa? Para sahabat. Dipahami ya? Baik.
Jadi mereka para sahabat itu ringkas, ya. Amalan mereka itu tidak terlalu ya kalau mau dibandingkan dengan amalan orang-orang setelah mereka. Tapi setelah mereka tidak bisa mengalahkan dari amalan para sahabat. Amalan para sahabat. Perhatikan Abu Bakar As-Siddiq itu kan. Ya, Abu Bakar As-Siddiq ini adalah manusia yang paling utama setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling utama. Bahkan umat yang paling terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itu kan diterangkan oleh para ulama. Ya. Kata mereka, "Ma sabaqakum Abu Bakrin bi kathrati salatin wala siyamin." Ya, walakin bi syai'in waqara fi qalbihi. Abu Bakar Siddiq itu tidak mendahului kalian karena banyaknya dia salat, banyaknya dia puasa, tidak. Ya, bukan karena banyaknya salatnya Abu Bakar, bukan karena banyaknya puasanya, tapi sesuatu yang bercokol dalam hatinya. Ya, perhatikan ya. Itu ada makna di situ kenapa beliau dikatakan As-Siddiq. Ya, itu panjang ceritanya ya, dibahas oleh para ulama. Baik. Jadi seperti itulah jalan para sahabat. Mereka jalannya pelan-pelan, tapi ketika di finish duluan mereka yang sampai. Nah, itu dikatakan oleh seorang penyair, ya, dalam masalah ini, ya, mali bisairika atau mali bisairikal mudallali tamshir waidan wa taji'u fil awwali. Kata mereka, kata seorang penyair dalam memberikan perumpamaan para sahabat dalam berjalan, beramal, beragama, kata mereka, bagaimana bisa saya mengikuti gaya jalanmu itu, ya, yang santai. Mali bisairikal mudallali tamshir waidan wa taji'u fil awwali. Kamu jalannya pelan-pelan, tapi datang di finish terakhir duluan mereka yang sampai. Iya. Ada orang kan jalannya cepat-cepat, bahkan ada yang berlari. Tapi di finishnya mereka bukan paling depan. Justru yang paling depan adalah para sahabat. Ini perlu kita ketahui bagaimana jalannya para sahabat dalam beragama. Inilah gunanya kita mempelajari buku ini. Ya, metode manhaj dalam beragama Islam. Dipaham ya? Baik. Maka ini diantara dari faedah juga ya, diterangkan kepada kita dari sebab-sebab yang dengannya itu pahala menjadi besar. Kalau seorang dia mengikuti Islam, ya, dan dia ikuti jalan para sahabat. Ya, kemudian juga di sini juga diterangkan kepada kita dari faedah hadis, ya, penjelasan tentang maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah itu tidak pernah menzalimi seorang hamba ya, walaupun sebesar biji dzarrah. Itu diterangkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Nah, diterangkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ya, wala yadlimu rabbuka ahada. Dan Allah tidak akan menzalimi seorang pun. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi seorang pun walaupun sebesar biji dzarrah. Dipahami ya? Baik. Dan juga padanya diterangkan kepada kita penetapan sifat kehendak untuk Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadli utihi man asya. Itu kalau tadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kita terangkan tadi penafsirannya. Baik. Ya, mungkin segera itu dari sebagian faedah hadis dan tadi sudah diterangkan faedah pokok ya dari hadis ini. Baik, nanti berikutnya kita masuk insyaallah taala menerangkan hadis yang kedua dari hadis Abu Hurairah ya, riwayat Imam Muslim. Tapi segera dulu dari akhir majelis, waktu yang sudah masuk. Nah, subhanakallahumma bihamdik, ada kurang mohon dimaafkan ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.